Lansia PKH. Lansia sehat, lansia bahagia. Sebelum kita mulai ibu-ibu semuanya, saya ajak ibu-ibu semua bermain. Permainannya gini. Kata kuncinya adalah perhatikan kata-kata saya. Kan? Ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3. Sekarang dan yang ini 1. Yang ini berapa? 6. 2. 2. Dari mana ibu tahu? Ini kita menyebutin. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Jadi kuncinya adalah perhatikan kata-kata, bukan pada gerakan saya. Yang ini, kalau saya bilang yang ini, kalau tangan saya begini tetap aja disebutnya 2. Ya kan, karena kuncinya adalah kata-kata saya. Oke, tangan. Orang tua, Orang tua, anak, suami. Oke. Nah, ini lebih tepatnya ya, kakek. Sekarang saya ingin tanya sama ibu-ibu, disebutnya kakek nenek kenapa? karena dia sudah tua. Karena dia sudah tua, ya, dari usia sudah Lansia. tua. Oke, kita bisa sama-sama lihat di layar nanti. Jadi intinya lansia itu adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 70 tahun ya ibu-ibu. Di dalam PKH ini masuk ke dalam kategori PKH. Jadi kalau di rumahnya ada lansia, maka dia dihitung sebagai kategori PKH. Kenapa sih kita harus peduli terhadap lansia? Ya, karena lansia itu kan ya Pak, dia udah namanya lansia, lanjut usia, dia itu tidak boleh bekerja yang terlalu keras gitu Pak. Jadi kita harus peduli. Jadi lansia itu sebaiknya di rumah saja Pak. Dan saya peduli dengan lansia itu karena lansia itu banyak yang mengalami kekerasan Pak, terhadap kadang anaknya sendiri aja bersikapnya keras kepada orang tua itu yang sudah lansia gitu Pak. Jadi saya sebagai masyarakat itu kadang merasa kasihan gitu Pak. Ada beberapa alasan kenapa sih kita harus peduli terhadap lansia. Tadi sudah saya tanyakan kepada ibu semuanya, ya, bisa dikatakan benar apa yang ibu sebutkan itu sudah bisa menjadi alasan kenapa sih kita harus peduli. Ada 3 kondisi umum yang biasanya dialami oleh seorang lansia itu, mulai dari fisik, kondisi psikologisnya, psikososial maksud saya, artinya dari diri dia dan hubungannya dengan masyarakat ataupun keluarganya ya, itu psikososial, dan kondisi spiritualnya atau kerohaniannya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan lansia agar lansia itu tetap sehat dan bahagia? Boleh? Menurut saya Pak, kalau lansia itu biar sehat itu harus rajin berolahraga ya Pak ya, setiap pagi, setiap hari gitu ya Pak. Ya, yang dilakukan lansia bahagia itu ya berkecukupan pangan gitu Pak. Oke, pertanyaan kedua, apa sih yang tidak boleh dilakukan terhadap lansia itu? Kalau menurut saya Pak ya, lansia itu tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, tidak boleh saya berkata-kata kepada mereka, jangan suka menyuruh orang seperti itu. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Ibu sebelah sini belum jawab ya. Menghadapi lansia yang sulit perilakunya, gimana caranya? Biasanya kalau udah tua itu tuh perilakunya seperti anak kecil ya Pak ya. Jauh lebih enak mengurus anak kecil daripada udah tua yang kayak kelakuannya kayak anak kecil. Sangat sulit untuk dimengerti Pak. Pokoknya dimarahin sedikit dia nangis, sensitif ya kan. Kalau nggak diladenin kayak mana, ya gitu lah Pak. Sabar. Ya, harus benar-benar sabar dan mentalnya juga harus kuat kita menghadapi. Jadi ibu-ibu, meskipun permasalahannya sama, tapi bisa juga beda perlakuan kita terhadapnya. Penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia, disesuaikan dengan kondisi lansia baik secara fisik maupun psikisnya. Oke, lansia juga tidak pernah lepas juga dari kekerasan ya, bullying, kekerasan orang-orang sekitar, atau bahkan penelantaran dari orang-orang sekitar. Tindakan orang yang di sekitar lansia yang membiarkan
dia hak-haknya tidak dipenuhi, ya, itu disebut lantaran lansia. Dan jika lansia tersebut mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun secara psikis, maka itu disebut kekerasan. Ya, ibu-ibu sekalian, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia adalah dengan cara berolahraga. Olahraga apa saja, yang penting ingat paling tidak dalam sehari itu 30 menit. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan tayangkan satu video tentang senam lansia. Ini bisa kita coba kan. Nanti ibu-ibu yang sudah masuk lansia ya, nanti bisa dicoba di rumah ya, dimanapun berada, ini bisa dipraktekkan. Mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, jalan-jalan. Aku yang diam di sini, kamu jalan-jalan. 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2. Itu senam lansia namanya, dan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah. Diajarkan sama neneknya, diajarkan sama ibu mertuanya, diajarkan sama orang tuanya jika mereka berada di sekitar kita. Pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Keluarga dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk hal itu. Ya, ketika kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan bahwa lansia tersebut adalah lansia terlantar, lansia terabaikan oleh keluarga dan sebagainya, maka kita sebagai masyarakat menunjukkan rasa empati dan sosial kita dengan peduli kepada lansia. Sebelum ditutup, saya punya tayangan menarik untuk kita renungkan bersama, dan selamat menyaksikan. Anakku, bersabarlah denganku. Jika aku memecahkan piring ataupun menumpahkan sup di meja karena mataku sudah mulai rabun, kuharap kau tidak membentakku. Orang tua sangat sensitif. Hatiku terluka jika kau membentak. Jika pendengaranku berkurang dan aku tak bisa mendengar apa yang kau katakan, kuharap kau menyebutku tuli. Ulangilah kata-katamu atau tulis saja. Kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Dengan apa yang kita bisa dapatkan, catatan baik kita hari ini bisa kita bawa pulang dari pertemuan hari ini. Jadi kita itu harus menyayangi dan menghormati lansia gitu Pak. Perlakukanlah dia sebaik-baiknya gitu Pak. Menjaga kesehatan dan kondisi dia itu lebih baik, dan menyuruhnya dia harus berolahraga dan beristirahat cukup, itu sebagai untuk kesehatan ibu lansia dan bapak lansia. Ibu sekalian, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita hari ini. Terima kasih tadi komentar-komentarnya. Terima kasih juga pendapat-pendapatnya. Pulang dari sini, mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap lansia, tanpa mengabaikan hak-hak mereka. Karena apapun itu, mereka juga punya hak yang sama seperti kita. Lansia PKH. Lansia sehat, lansia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjauh